Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina kharaju min diyarihim, orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, wahum ulufun, sedangkan mereka jumlahnya beribu-ribu, hazarul maut, karena takut mati. Hazarul maut, karena takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, lazu fadlin 'alan nas, mempunyai karunia terhadap manusia. Walakinna akan tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia itu la yashkuruna, tidak bersyukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini terkenal ayat menghindar dari wabah, menghindar dari taun, bahkan riwayat juga menghindar dari perang. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam riwayat jumlah mereka ini uluf. Arti uluf ini asalnya alfun. Kalau alfun 1000, uluf jamak, berarti beribu-ribu jumlahnya. Sehingga ada yang mengatakan 4000, ada yang mengatakan 9000, ada yang mengatakan sekian dan sekian. Itu adalah pendapat-pendapat. Wahab ibnu Munabih dan Abu Malik mengatakan mereka terdiri atas 30.000 orang lebih. Sebagian lagi mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa mereka penduduk sebuah kota yang dikenal dengan nama Jawurdan. Ada juga yang mengatakan nama daerahnya itu Wasit. Ada juga yang mengatakan Azri'at. Itu suatu daerah di sana di mana mereka menghindar, menjauh karena ketakutan dengan mati.
Waqi Ibnul Jarrah di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazarul maut, dan selanjutnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan jumlah mereka ada 4.000 orang. Mereka keluar meninggalkan kampung halamannya untuk menghindari penyakit yang tiada lain dan tiada bukan adalah merupakan wabah. Wabahnya bernama taun. Wabahnya bernama taun. Itu melanda negeri mereka. Akhirnya mereka mengatakan, kita akan mendatangi suatu tempat yang tiada kematian padanya. Daripada mati awak disiko ranca awak pindah ke negeri urang. Supaya udah mati awak. Jadi takut kematian. Hazarul maut dalam Al-Quran disebutkan di sini. Hazarul maut. Kemudian ketika mereka sampai di tempat yang mereka inginkan karena di sana tidak ada kematian katanya, maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Maka mereka semuanya mati. Kemudian lewatlah kepada mereka seorang nabi. Lalu nabi itu berdoa kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali. Maka Allah menghidupkan mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah, alam taro. Ya, apakah kamu memperhatikan? Menurut kajian bahasa, ini menunjukkan litakjub. Litakjub. Artinya kalau ada kata-kata alam taro, istifham karena tanya, ini menunjukkan sesuatu untuk diperhatikan setelah kalimat tersebut. Pasti ada sesuatu yang dahsyat dan hebat. Alam tahu, tidakkah kalian memperhatikan? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah 243 yang kita bahas ini, memang diungkapkan apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka jumlahnya beribu-ribu. Kemudian karena takut mati, dia keluar dari kampung halaman tersebut. Kemudian di halaman 2 di buletin kita ini, bukan hanya seorang saja dari kalangan ulama salaf menyebutkan bahwa mereka adalah suatu kaum penduduk di sebuah negeri di zaman salah seorang nabi Bani Israel. Mereka bertempat tinggal di kemah-kemah di tanah kampung halaman mereka. Akan tetapi datanglah wabah penyakit yang membinasakan, yaitu menimpa mereka. Akhirnya mereka keluar menghindari maut, kemudian pindah ke daerah-daerah ya yang sangat dalam, yang tidak mungkin ya ditimpa wabah tersebut. Jadi mereka melarikan diri keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati, di sana ada wabah. Mereka bertempat di sebuah lembah yang luas dan jumlah mereka banyak untuk memenuhi lembah tersebut. Maka Allah mengirimkan 2 malaikat kepada mereka. Salah satunya dari bawah lembah, sedangkan lainnya dari atas lembah. Kedua malaikat itu memekik sekali pekik di antara mereka. Akhirnya matilah mereka semuanya seperti halnya seseorang mati. Jadi takui bana awak tinggal di Padang Panjang, jalur apa belan semangka apa,
Di mana-mana pasti mati. Orang takut tsunami di Padang, lari ke Sungai Talang Solo, kironya Gunung Talang Malatui. Sama lari lain. Tidak bisa kita menghindar. Jadi mereka bertempat di sebuah lembah yang luas. Jumlah mereka sangatlah banyak. Lalu di sekitar mereka dibangun tembok-tembok yang mengelilingi mereka. Mereka semuanya binasa dan tercabik-cabik serta berantakan. Mati jo, takut mati, lari mati jo. Setelah lewat masa 1 tahun, satu riwayat mengatakan, ada mengatakan sekian hari, ada mengatakan sekian bulan, ada mengatakan setahun, lewatlah kepada mereka seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel yang dikenal dengan Hizkil. Lalu Nabi Hizkil meminta kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali di hadapannya, dan Allah mengabulkan permintaan tersebut. Allah memerintahkan kepadanya agar mengucapkan, "Hei tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar berkumpul kembali." Maka tergabunglah tulang belulang tiap jasad sebagian yang lain menyatu dengan yang lainnya. Padahal tulang belulang tadi sudah hancur, sudah tidak berbentuk lagi. Tetapi dengan kekuasaan Allah akhirnya bersatu kembali. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi tersebut untuk mengucapkan, "Hei tulang belulang yang telah hancur, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk memakai daging, urat, kulitmu." Maka terjadilah hal tersebut sedangkan Nabi menyaksikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, "Hei para arwah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu agar setiap roh kembali kepada jasad yang pernah dimasukinya." Maka mereka bangkit hidup kembali seraya berpandangan. Kita bayang tuh, sudah mati sekian lamanya dihidupkan kembali, ya ditiupkan ruh kembali oleh Allah kepada jasad-jasad yang ribuan tadi. Bahkan ada mengatakan puluhan ribu. Akhirnya hidup kembali, bangkit kembali. Pas hidup kembali saling pandang memandang. Tiba di diri kita di sisi lain kira-kira mati ya wak sebulan dimatikan. Di Iduan Balia. Saya masih tahu jo Ustaz Ade. Allah, kekuasaan Allah memang sehingga dikatakan mereka mengucapkan Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Itu ungkapan mereka. La ilaha illa anta. Itu ucapan mereka. Subhanaka la ilaha illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilah yang wajib dan benar untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Itu ungkapan mereka setelah dihidupkan kembali. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Ananta bayang di kita. Iko sangajo Allah buktikan di dunia. Gambaran nanti yaumul ba'tsi, hari berbangkit. Nanti ada kejadian di atas dunia seperti ini. Kalau cerita orang yang mati dihidupkan kembali kan sudah ada.
Siapa yang diizinkan oleh Allah bisa menghidupkan kembali? Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi dihidupkannya kembali mereka merupakan apa? Ibrah, pelajaran dan bukti yang sangat kuat dan akurat menunjukkan bahwa kelak di hari kiamat jasad akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, kalau ini kejadiannya di dunia, apa maksudnya? Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia. Di sana ada tanda-tanda, di sana ada bukti-bukti yang nyata, fakta nampak dengan mata kasat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mampu. Coba disuruh kita mengumpulkan air, kemudian bebatuan yang ada di sungai sekitar kita agar pindah tempat. Sampai terjadinya lahar dingin yang melanda agam tanah datar Padang Panjang dan sekitarnya. Bahkan ada jasad-jasad mayat-mayat yang sampai ke lautan. Sampai jasad Dunsana Kito Nandi Singgalang Nandi Padang Panjang yang disilain ateh di bawah gudang, ya, sampai Nadi Lombong atau Kucing sampai ke Padang. Nah di Sungai Jambu tanah datar sampai ke Teluk Kuantan jasadnya. Siapa yang mampu kalau bukan Allah? Nah, udah masuk akal. Kemana itu jasadnya lalu? Ya, sampai ke Teluk Kuantan, jasadnya di Sumatera Barat. Nah, seperti itu. Di dalam kisah ini terkandung, ya, pelajaran walakinna aksaronas la yaskurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur ketika dihidupkan kembali, memberikan kesempatan. Bedonyo kita masih diagih hayat kehidupan. Di Facebook dalam seminggu ini ambo di-tag di kawan-kawan 14 yang meninggal, berita meninggal dalam 1 minggu ini. Padang Panjang 7, kemudian di daerah lain. Kok serentak? Ya. Tiba membahas mati, hanyang ya. Takut mati, Pak. Sadok kita mati, tukang ojek mati, tukang bendi mati, petani mati, lurah mati, camat mati, presiden mati, jamaah mati, pengurus mati, ustaz mati. Karel. Makanya jangan ikut aliran-aliran yang seperti tadi malam. Selesai sholat, tidak ada subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada. Jangan ikut. Bapak Ibu rahimakumullah, ambil pelajaran dan dijadikan pelajaran dan mengandung pelajaran. Ini menunjukkan tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir. Diwaspadai betul takdir,
takdir itu akan sampai juga kepada kita. Takut betul dengan takdir sampai juga kepada kita. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Dia. Karena sesungguhnya mereka keluar untuk tujuan melarikan diri dari wabah penyakit, dari taun yang mematikan, yang melanda mereka agar hidup mereka panjang. Akan tetapi pada akhirnya nasib yang menimpa mereka adalah kebalikan dari apa yang mereka dambakan. Lari karena takut wabah taun, takut mati, hazarul maut. Ternyata kematian juga mendatangi mereka cepat. Termasuk ke dalam pengertian ini ialah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Abbas bahwa Khalifah Umar ibnul Khattab berangkat menuju negeri Sam. Ketika ia sampai di sana, yaitu negerinya Sarg, ya, para pemimpin pasukan yang terdiri atas Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian juga teman-temannya datang menjumpainya. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa wabah penyakit yang mematikan sedang melanda negeri Sam. Maka Khalifah Umar ibnul Khattab menuturkan hadis mengenai hal ini. Abdurrahman ibnu Auf yang tadinya tidak ada di tempat karena mempunyai suatu keperluan untuk datang, lalu ia berkata memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya ia mempunyai suatu pengetahuan tentang masalah ini. Ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila wabah berada di suatu tempat sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya. Dan apabila kalian mendengar suatu wabah sedang melanda suatu daerah, maka jangan pula kalian mendatanginya atau memasukinya. Akhirnya Khalifah Umar mengucapkan hamdalah, memuji kepada Allah atas kesaksian tersebut. Lalu ia kembali. Terakhir ada riwayat Imam Ahmad mengatakan dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah bahwa Abdurrahman ibnu Auf pernah menceritakan kepada Khalifah Umar, yaitu hadis ketika Umar berada di negeri Sam. Sesungguhnya wabah ini pernah menimpa umat-umat sebelum kalian itu sebagai azab. Karena itu apabila kalian mendengar wabah ini berada di suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila ia berada di suatu daerah, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya karena menghindarinya. Maka Umar dan pasukannya kembali lagi ke Madinah dari Sam karena pindah dari Sam ke Madinah, maka kembali lagi ke Sam. Kalau tiba di bawah seroman corona kemarin, ya tetap berdiam dengan waspada, dengan kehati-hatian awas. Dan di situ tidak ada kosongkan masjid, tidak ada. Sab renggang tidak ada. Ini dan itu. Ya udah, ini semuanya jadi pelajaran. Mudah-mudahan kita senantiasa menghidupkan rumah Allah, menghidupkan masjid, termasuk mengikuti kajian demi kajian. Iko nan kadibau di kitu. Ale, apalagi kalau lah tua-tua. Ya. Jangan sampai istilah ungkapan yang lain. Gunung-gunung didaki, lautan diseberangi, sungai-sungai terus ditelusuri, kuliner sementara masjid dilewati.
Pegian kemarin, jalan habis uang begini, mati. Ya, yuk ramaikan, terutama masjid yang dekat rumah kita, musola yang dekat rumah kita, surau yang dekat dengan rumah kita. Insya Allah sahhalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Allah mudahkan jalan ke surga. Amin. Sadonan hadir kiniko adalah orang-orang nan melalui tol Kasarugo. Dan tambahan dari Ustadz Leman, Raja Sulaiman, adalah orang-orang nan orang nan hadir ini adalah orang-orang yang mati. Kanak-kanak hidup mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat deh kalian. Duluan katanya Paleman mati ke kawan. Ya. Kalau mati kini adonan kamu ngubuan ya. Siap.